Bab 42. Siapakah Tuan Lu? Formasi Longmen telah kulalui, bagaimana denganmu? Kalimat ini, seperti bisikan iblis, menakuti Andy Hu sampai jantungnya berdebar keras. Terutama pada saat ini, Louis Lu sedang berdiri di depannya dan menatapnya. Mata yang dingin dan gelap itu tampak seperti neraka tanpa dasar. Seluruh tubuh Andy Hu diselimuti ketakutan. Monster macam apa yang telah dia provokasi hari ini? Di samping, Robbie Hu pingsan karena mabuk, dan sebelum kehilangan kesadaran, dia masih berbisik kesakitan, "Tuan Lu, maafkan aku, maafkan aku." Kemudian, Andy Hu juga berlutut di lantai, dan mengetukkan kepalanya ke lantai. Dia tidak tahu mengapa ayahnya takut pada Louis Lu. Tetapi, dia benar-benar ketakutan dengan aura menakutkan Louis Lu. Terkadang ketakutan seseorang benar-benar dapat menular. Di ruang VIP, semua orang menahan napas, hanya Andy Hu yang mengetukkan kepalanya ke lantai, sampai dia pingsan, dan jatuh seperti ayahnya. "Rapi, apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di restoran Barley milikku?" Tiba-tiba, suara pria parubaya yang berat terdengar dari luar pintu, dan kemudian sekelompok pengawal berbaju hitam bergegas masuk ke dalam ruangan terlebih dahulu. "Bos Lu, dia yang membuat masalah, cepat, tangkap dan pukul dia." Mungkin Minama benar-benar gila, dia baru saja kembali sadar, tapi dia malah segera berlari menuju pintu sambil mengeluh kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut, "Kamu?" "Aku Minama, Bos Lu, apakah kamu lupa, kita dulu pernah berbisnis?" "Diam." Pria parubaya itu buru-buru menghentikan Minama. Tentu saja dia ingat wanita di depannya. Itu terjadi sekitar setengah bulan yang lalu. Saat itu, seorang pria parubaya pergi ke klub malam untuk menghilangkan kebosanannya, dan dia kebetulan melihat Minama menari. Meskipun penampilan Minama rata-rata, dia masih muda dan pandai berpakaian, jadi dia bisa mencapai 8,5 poin. Ditambah dengan pakaiannya yang terbuka dan tarian yang seksi, dia dengan cepat menarik perhatian pria parubaya itu, jadi dia mendekatinya. Melihat dia adalah orang kaya, Minama dengan mudah digoda oleh pria parubaya itu, kemudian dia tidur dengannya dan menghasilkan banyak uang sesudahnya. Pria parubaya itu menyela Minama barusan karena dia takut dia mengatakan hal yang aneh-aneh. Lagi pula, hal semacam ini tidak perlu diungkit lagi. Tetapi, memang benar bahwa seseorang membuat masalah di tempatnya, jadi tidak peduli apakah itu untuk membantu Minama, atau demi restoran Barley, dia tidak punya alasan untuk duduk diam. Pembuat onar hari ini harus dihukum berat. Pria parubaya itu masuk ke dalam ruangan dengan marah. Minama menunjuk ke arah Louis Lu dengan mencibir, "Bos Lu, ini orangnya. Lihat bagaimana dia mengacaukan ruanganmu ini. Tidak hanya itu, dia juga menjatuhkan dua tamu terhormatmu." Tanpa perintah pria parubaya, kelompok pengawalnya sudah bersiap berjalan ke arah Louis Lu. Pada saat ini, Louis Lu melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, "Aku ada urusan di sini, apakah kamu keberatan?" Tatapannya langsung membuat kaki pria parubaya itu lemas karena ketakutan. "Tuhan, kenapa dewa jahat ini?" Pria parubaya itu ingat dengan jelas bahwa pada hari pengumuman produk baru Hailey Corp, pemuda inilah yang memaksa semua reporter media untuk berlutut dan meminta maaf. Yang paling penting adalah, dikatakan, pria muda ini adalah saudara ipar Kaisar Dewa Louis. Apa-apaan ini? Pada saat ini, kapten pengawal siap menyerang Louis Lu dan berteriak, "Wah, hati-hati dengan cara berbicaramu kepada bos kami, percaya atau tidak, Pak." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya itu bergegas maju, menamparnya,
lalu membungkuk dengan hormat kepada Louis Lu dan berkata, "Tuan Lu, maaf ya, bawahanku tidak tahu diri, jadi mengganggu dirimu." Pria paruh baya ini tepatnya adalah Kafi Wu, penanggung jawab keluarga Wu yang memesan pesanan sebesar 1 miliar kepada Hailey Corp hari itu. Restoran Barley adalah milik keluarga Wu. Adegan ini pun mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Terutama perawat muda yang datang untuk merayakan ulang tahun Andy Hu. Ketika kepala departemen menjadi pucat karena ketakutan, dia sudah penasaran dengan identitas Louis Lu. Sekarang, bahkan bos besar restoran Barley menghormati Louis Lu. Siapa dia sebenarnya? Perawat muda itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu, jadi satu persatu, dada mereka bergetar karena shock, cukup untuk membentuk gelombang laut yang mengerikan. Nina Ma juga tercengang, dan berkata dengan tidak percaya, "Wu, Bos Wu, apakah kamu salah mengenali orang, anak ini?" Boom! Kafi Wu bergerak dan menendang Nina Ma seperti anjing. "Bajingan, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Lu, cepat datang ke sini," dan tampar mulutnya sampai bengkak, lalu menelanjanginya dan menyeretnya ke jalan. Kata Kafi Wu dengan marah. "Ya." Segera Nina Ma diseret keluar sambil berteriak, dan sampai akhirnya dia juga tidak mengerti identitas Louis Lu. Kafi Wu berkata kepada Louis Lu dengan senyum, "Minta maaf, Tuan Lu, di masa depan, biarkan aku yang melakukannya untukmu, buat apa kamu harus melakukannya sendiri?" Louis Lu menatapnya dengan dingin, "Jika aku memintamu untuk melakukannya, apakah kakakku akan berdiri di sini dengan baik?" Hati Kafi Wu bergetar, "Siapa kakakmu?" Dia melihat sekeliling, dan ketika melihat El Shalin, dia segera berlari untuk meminta maaf. Ada beberapa gadis di tempat kejadian, tetapi mereka semua berkerumun dengan ekspresi ketakutan, dan mereka tidak mungkin adalah kakak Tuan Lu. Hanya El Shalin yang memiliki ekspresi yang relatif normal. Jadi Kafi Wu segera mengenalinya. Setelah meminta maaf, Kafi Wu dengan hormat berkata kepada Louis Lu, "Tuan Lu, untuk mengungkapkan rasa maafku, aku bersedia memberikan restoran Barley kepadamu. Aku harap kamu menyukainya." Semua orang gempar. Restoran Barley ini adalah properti penting keluarga Wu, bisa-bisanya Kafi Wu memberikannya kepada Louis Lu. Siapa yang bisa memberitahuku, siapa sih identitas Tuan Lu ini? Namun, yang membuat mereka semakin ngeri masih di belakang. Louis Lu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak tertarik." Bersambung.